Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Akbar yang dimuliakan Allah, tentu juga para pemirsa melalui kajian YouTube Al-Akbar yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Mari kita lanjut tentang pembahasan hadis-hadis ar-raja yang terhimpun dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi ini, di mana kita malam ini akan masuk hadis yang ke-18. Apa itu? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan salat 5 waktu yang kita lakukan ini. Tadi kita sudah salat maghrib, sebentar lagi kita juga akan salat isya. Setelah itu jenengan istirahat, nanti subuh sampean bangun salat lagi, siang sibuk-sibuknya bekerja salat lagi, asar pas lagi sibuk-sibuknya menutup kantor menyelesaikan masalah disuruh salat lagi, menghadap Allah lagi. Ini semua kata Nabi akan menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Persis seperti orang yang di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir sangat deras, bersih, kemudian jenengan mandi pada sungai itu setiap hari 5 kali. Di riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, apakah tersisa kotoran pada jasad orang itu? Kata para sahabat, qalu la ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Wa kadzalika as-salawatul khams. Begitulah jamaah sekalian salat 5 waktu ini. Diperkuat di hadis yang lain, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahun. Ini semakin membuat kita optimis lagi, Pak. Membuat kita semakin kuat raja kita, semakin bangga kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu
Jadi insya Allah jamaah sekalian, sampean tadi salat asar ya, kemudian menunggu ketemu maghrib berjamaah lagi seperti ini. Andai kata tadi Pak, dari asar sampai maghrib ada kesalahan, itu dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maghrib ketemu isya, insya Allah kita tidak dalam suasana dosa Pak di masjid. Andai kata mungkin ada di antara saudara kita maghrib sampai isya, tapi isyaknya kemudian juga sholat di masjid lagi berjamaah, andai kata ada dosa juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tidur atau agak malam tidurnya karena nonton bola kek atau apa, ada kesalahan-kesalahan di situ, ada dosa yang dia perbuat. Tapi subuhnya tepat waktu di masjid, itu antara isya dan subuh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merenung Bapak, tidak ada agama di dunia ini yang bisa mengajak pengikutnya untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhannya Allah itu sehari 5 kali jemaah sekalian. Kalau sampean lihat di agama-agama yang lain, umat Nasrani itu setiap hari Ahad Pak, umat Yahudi setiap Sabtu. Tapi kita, agama kita ini Pak, sampean diajak untuk terus menerus berkomunikasi dengan Allah, untuk menegakkan tiang agama ini, as-shalah. Dan sampeyan respon dengan benar, 24 jam waktu yang kita miliki ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, pengampunan dosa antar waktu. Tapi nanti ada pengampunan dosa Pak antar pekan. Karena mungkin saja ada di antara kita salatnya terlambat. Ada saja mungkin di antara kita lupa dan lain sebagainya. Jangan putus asa, masih ada pengampunan dosa antar pekan. Apa itu? Wal jum'ah il jum'ah. Jumat yang satu ketemu dengan Jumat berikutnya, asal Jumatannya sampean tepat waktu Pak. Datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Sampean mandi, adab-adab Jumat sampean laksanakan dengan sempurna. Mandi besar, pakai parfum yang terbaik yang sampean sukai. Terus masuk ke dalam masjid, sampean tidak berbicara sampai khatib selesai khutbahnya. Dan salat Jumat 2 rakaat, itu ketemu dengan Jumat berikutnya. Andai kata ada dosa Pak, 1 pekan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya agama kita ma'asyar muslimin. Tapi namanya manusia, ada juga Pak yang kadang-kadang susah Jumatan, atau datang Jumatan ketika sudah qomat jamaah sekalian. Ini kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya terjebak dengan rutinitas. Jangan putus asa kata Nabi, masih ada pengampunan dosa antar tahun. Apa itu? Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun fima bainahunna. Ramadan yang satu ketemu dengan Ramadan berikutnya, dosa-dosa kita 1 tahun semuanya Pak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ya akhi sudah tinggal 80 hari sekian, 86 atau 85 hari jamaah sekalian akan membersamai kita. Ada enggak Pak sampean terasa menunggu dengan penuh sukacita? Ramadan, Al-Quran diturunkan Pak. Di bulan Ramadan nanti ada pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang kalian bisa berjumpa dengan malam itu sampean beramal saleh, beribadah. Itu seakan-akan sampean beribadah 83 tahun, 1000 bulan ma'asyar muslimin. Di bulan Ramadan
Ya Allah, nanti panjang nih Pak kalau saya bahas masalah keutamaan Ramadan. Asal sambian menunjukkan kesungguhan menyambut Ramadan yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Konon katanya Nabi itu Pak menyambut Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kalau 6 bulan Pak berarti jatuh pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Betul Pak. Itu Nabi sudah mengingatkan kepada para sahabat, atakum syahrun azim, akan datang menemui kalian bulan mulia, syahrun mubarak, bulan keberkahan, syahrun unzila fil Quran, bulan diturunkan di situ Al-Quran, berbagai macam banyak apresiasi dari Nabi bagi orang yang ingin menyambutnya dengan benar. Allah menghambur-hamburkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Pak sampean panjang umur semua, sehat walafiat, corona segera diangkat, sehingga Ramadan tahun ini insya Allah Al-Akbar sudah tidak pakai sekat lagi jamaah kalian. Termasuk juga masker ini sudah bisa kita tidak pakai lagi. Sampai ada keputusan levelnya sudah level 0 Pak Indonesia ini jemaah sekalian. Pak, kalau sampean masuk ke dalam Ramadan dalam suasana seperti itu, dosa kita 1 tahun pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Nabi, raghima anfu, summa raghima anfu. Aduh merugi dan merugi. Ini kalau ulama-ulama yang agak moderat Pak. Kalau ulama yang ekstrem mengatakan celaka dan celaka manusia itu. Qalu man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qala rajulun idh dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Itulah seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, monggo. Nah, dalam bab ini di hadis nomor 18 ini baru kita Nabi mengangkat Pak salat 5 waktu. Nikmati Pak salat sampean. Tolong sesibuk apapun pula ya, tutup Pak komputer sampean, matikan HP sampean, dengar suara adzan, nikmati suara adzan itu Pak. Allahu Akbar. Ikuti sampean, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ikuti Pak, nikmati. Bahkan diam Pak, pas sampean rapat suruh berhenti rapatnya, nikmati suara adzan, berarti Allah sedang memanggil kita. Kata para ulama menafsirkan hadis Nabi jamaah sekalian, orang Pak kalau setiap mendengar adzan dia menikmati, lihat Pak, nanti pas sakaratil maut dia dengan lancar Pak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Karena kita terbiasa setiap hari 5 kali minimal mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu langsung sampean urusan dunia sampean singkirkan, Pak. Sampean sampingkan sejenak jemaah sekalian. Perbaharui wudunya jemaah sekalian. Berangkat ke masjid di awal waktu. Rasakan, Pak. Itu kata Nabi, di saat dia dengar suara adzan memperbarui wudunya, berangkat ke masjid, diam di masjid, kemudian berjamaah di masjid, keluar dari masjid, entek Pak semua dosa-dosanya jamaah sekalian. Bagaimana kita tidak akan optimis Pak menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini hadis yang ke-18. Berikutnya jamaah sekalian, mudah-mudahan panjang umur Pak ya. Ini berbicara masalah kematian. Dan ini tidak bisa direkayasa. Ini sangat bergantung kepada respon sampean, kebiasaan sampean menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan
la yusyrikuna billahi